Selamat sore, kita bertemu lagi di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar tentang yang namanya pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Nah, seperti yang kita tahu, kita itu hidup di dunia yang sangat kompetitif, apalagi kalau kita berbicara bisnis. Bisnis itu persaingannya sangat kompetitif, persaingannya sangat ketat. Dan yang perlu kalian pahami ketika kita berbicara bisnis, bisnis itu selalu berubah-ubah. Dulu nggak terpikir yang namanya internet, telepon rumah itu penting. Sekarang nggak pakai telepon rumah, handphone semua, internet pakai internet, tatap muka secara virtual. Nah, itu adalah perubahan yang terjadi dalam bisnis. Maka ketika lingkungannya sangat kompetitif, kemudian selalu berubah-ubah, pada waktu-waktu tertentu, sebagian besar organisasi itu perlu meningkatkan atau mengganti sistem informasinya, biar nggak out of date, biar tidak ketinggalan berita, biar bisa mengambil keputusan dengan cepat, tepat, dan akurat. Itu salah satu keunggulan yang perlu dimiliki oleh perusahaan. Karena informasi yang cepat, tepat, dan akurat itu memberikan nilai tambah, meningkatkan competitive advantages buat perusahaan. Nah, kenapa alasan perusahaan-perusahaan ini harus mengubah atau mengupdate atau mengupgrade sistem informasi mereka? Kita akan temukan jawabannya di slide-slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama dulu. Alasan perusahaan itu mengubah sistem mereka. Yang pertama adalah perubahan pada kebutuhan pengguna atau bisnis. Tadi sudah disampaikan ketika lingkungannya itu kompetitif, kompetisinya itu sangat ketat, lingkungannya berubah-ubah, maka pertumbuhan bisnisnya pun akan lebih beragam. Dulunya misalnya kita bicara contohnya jalan tol. Jalan tol dulu itu tiap gerbang tol ada manusianya. Sekarang tidak perlu. Dulu tukang parkir di gedung-gedung itu ada. Sekarang tidak perlu. Semua by mesin tapping. Bayar dulu pakai tunai, sekarang bisa pakai e-wallet. Nah, itu mengubah struktur dan tujuan sebuah perusahaan. Nah, maka ketika perusahaan mau tetap kompetitif, mau tetap responsif, mau tetap bisa bersaing dengan kompetitornya, maka perusahaan itu harus mengubah kebutuhannya, mengubah sistemnya, sehingga mampu bersaing dengan kompetitornya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perubahan teknologi. Dengan kemajuan dan semakin murahnya teknologi, teknologi tidak semahal dulu. Sejumlah organisasi atau perusahaan itu pasti harus bisa mengadopsi teknologi baru. Sekarang kalau kalian jajan di coffee shop, tidak ada yang masih pakai sistem pembayaran manual. Semua pasti by system. Kalian pasti dapat struk pembelanjaan, tidak mungkin tidak dapat. Kenapa? Karena itu adanya perubahan teknologi. Ketika coffee shop menggunakan sistem kasir, proses bisnisnya menjadi lebih ringkas. Jadi bisa melakukan pekerjaan lebih banyak dibandingkan dengan sistem manual atau sistem lama. Nah, itu contoh simpelnya aja. Contoh besarnya banyak, misalnya database queries dan sebagainya. Nah, ketika coffee shop itu pakai sistem kasir, maka si coffee shop ini bisa langsung tahu ketika terjadi transaksi penjualan ataupun pembelian, dia akan langsung tahu barangnya, stok persediaannya berapa, apa saja, kemudian uang yang keluar itu untuk apa saja, uang yang masuk untuk apa saja, itu bisa diketahui dalam waktu yang singkat. Ketika butuhnya informasinya sekarang, bisa diakses sekarang. Itu kedua, alasan kedua, perubahan teknologi. Alasan ketiga adalah peningkatan proses bisnis. Banyak perusahaan mengubah sistem mereka untuk meningkatkan proses bisnis yang tidak efektif. Misalnya, dulu pengusaha
itu harus, kalau kita berbicara perusahaan yang level besar ya, dari mulai ada order masuk sampai barang dikirim itu butuh waktu karena sistemnya masih manual, tulis tangan di form manual. Tapi sekarang ketika sudah beralih menggunakan teknologi, bahkan ketika teman-teman order menggunakan Zalora atau Lazada atau e-commerce yang lain, hari ini bayar, nanti jam 2 sebelum jam 2 bayar, transaksi terjadi, hari itu dikirim juga. Itu merupakan peningkatan proses bisnis. Yang awalnya dulu harus nunggu lama dari mulai menerima order sampai pengiriman, sekarang bisa lebih cepat. Dalam 1 hari bisa terkirim. Itu peningkatan proses bisnis. Kemudian yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Perusahaan berinvestasi besar dalam teknologi untuk meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kecepatan informasi. Ingat tadi yang saya bicarakan, informasi yang cepat, tepat, dan akurat itu merupakan senjata bagi perusahaan untuk tetap kompetitif. Maka itu yang keempat adalah keunggulan kompetitif. Meningkatkan produk atau jasa, terus menurunkan biaya, serta menghasilkan keunggulan kompetitif lain. Masih ingat cerita saya tentang Toyota? Toyota itu pakai just in time untuk spare partnya. Jadi ketika dia mau merakit mobil, bahan bakunya itu sesuai dengan jumlah mobil yang mau diproduksi, tidak kurang, tidak lebih, sehingga itu bisa menyebabkan menimbulkan yang namanya keunggulan kompetitif bagi Toyota. Toyota tidak perlu keluar biaya banyak untuk menyimpan spare part, tidak perlu biaya untuk keamanan spare partnya. Kemudian yang kelima adalah peningkatan produktivitas. Itu tadi berkorelasi dengan keunggulan kompetitif, di mana sistem informasi dapat mengotomatisasi tugas-tugas klerikal dan mengurangi waktu kinerja tugas dan menghasilkan pegawai-pegawai dengan pengetahuan khusus. Itu tadi contohnya di jalan tol, kemudian di parkir-parkir mall, parkir-parkir gedung, di mana? Ya jalan tol, yang paling gampang jalan tol ya. Mereka akan menghilangkan itu. Jadi lebih produktif. Orang-orangnya bisa digunakan untuk yang lain. Dan selanjutnya yang keenam adalah integrasi sistem. Organisasi dengan sistem yang tidak sesuai, menggabungkannya untuk menghapus ketidaksesuaian dan memperkuat database. Misalnya perusahaan-perusahaan yang cabang gitu ya, ketika sudah menggunakan sistem yang terintegrasi, gampang. Karena ketika sistemnya belum terintegrasi, itu akan susah untuk misalnya perusahaan induk mau ngecek stok stok persediaan di perusahaan cabang. Akan susah kalau belum terintegrasi. Tapi ketika sistemnya sudah terintegrasi, tidak perlu tidak perlu datang ke perusahaan cabang untuk ngecek, hanya untuk sekedar ngecek persediaan. Saat telepon pun harus dicek ulang, tapi ketika sudah menggunakan sistem yang terintegrasi bisa langsung diketahui. Yang ketujuh, umur sistem dan kebutuhan penggantian. Ya, kalau sistemnya sudah kadaluarsa, sudah tidak bisa mengakomodir kebutuhan terkini, ya harus diganti. Karena lambat, tidak stabil biasanya. Misalnya kita berbicara handphone yang Android misalnya, atau yang lebih ekstrem lagi, misalnya kita berbicara BlackBerry. BlackBerry waktu jaya-jayanya BlackBerry di 2007-an sampai 2015 semua pakai BlackBerry. Tapi ketika Android dengan inovasi-inovasinya, BlackBerry ketinggalan. Orang yang masih pakai BlackBerry ya mau tidak mau dia harus beralih ke Android yang terbaru atau ke iPhone. Nah, itu contohnya seperti itu. Nah, terkait dengan mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas dan bebas kesalahan merupakan tugas yang sulit, mahal, dan memakan waktu. Ini kita berbicara update sistem ya. Sistem kan kita update sistem kan tidak terlepas dari software, hardware, kemudian penunjang-penunjang lainnya. Itu susah untuk mengembangkan sesuatu yang berkualitas, software yang berkualitas, sistem yang berkualitas. Apalagi bebas kesalahan itu sangat sulit, mahal, dan memakan waktu. Nah, sebagian besar malah menghasilkan kekurangan, mengeluarkan biaya lebih mahal, dan waktu pengerjaannya atau waktu penelitiannya panjang. Nah, ini dicontohkan bahwa 70% itu terlambat. Ini menurut Standish Group, penelitiannya Standish Group ya.
70% proyek pengembangan perangkat lunak itu terlambat. Harusnya misalnya tahun 2024 harusnya sudah selesai, dia molor. Atau misalnya anggarannya bengkak, itu 54% anggarannya bengkak. 66% gagal, tidak berhasil. 30%-nya dibatalkan. Dan 75%-nya itu tidak digunakan, seluruh sistemnya tidak digunakan atau tidak digunakan sesuai tujuan, atau digunakan tapi menghasilkan laporan yang tidak berarti atau data yang tidak akurat. Nah, itu yang terjadi karena memang susah untuk mengembangkan sistem, sangat susah mengembangkan sistem itu. Tantangannya sangat besar karena kita harus membuat sistem yang bisa menjembatani kebutuhan-kebutuhan usernya. Nah, itu yang susah. Nah, kemudian kita masuk ke pengembangan sistem. Nah, pengembangan sistem ini menggambarkan siklus hidup pengembangan sistem. Terdapat 5 langkah yang digunakan untuk mendesain dan mengimplementasikan sebuah sistem baru. Yang pertama adalah analisis sistem. Ini merupakan informasi yang diperlukan untuk membeli, mengembangkan, atau memodifikasi sebuah sistem. Nah, agar penggunaan sumber daya terbatas menjadi lebih baik, permintaan pengembangan dipindai dan diprioritaskan. Maka jika sebuah keputusan dibuat untuk maju, sifat dan cakupan dari proyek yang diajukan diidentifikasi, kemudian sistem yang saat ini digunakan, disurvei untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya. Kemudian kelayakannya bagaimana? Nah, kalau masih layak ya terus dilanjutkan, tapi ketika sudah tidak layak ya harus di-upgrade atau di-update. Terutama kebutuhan-kebutuhan usernya ya, pengguna sistemnya ya. Mulai dari karyawan, manajer sampai supervisor, pelanggan juga bisa dimasukkan ke situ. Itu yang pertama adalah analisis sistem, kemudian yang kedua adalah desain konseptual, di mana perusahaan memutuskan bagaimana memenuhi kebutuhan penggunanya tadi ya, usernya ya. Nah, tugas pertamanya adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain yang sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian mengembangkan spesifikasi mendetail bagi apa yang dicapai sistem tersebut dan bagaimana sistem tersebut akan dikendalikan. Nah, fase ini akan selesai ketika persyaratan desain konseptual dikomunikasikan ke panitia pengarah sistem informasi. Kemudian yang ketiga adalah desain fisik. Selama desain fisik, perusahaan menerjemahkan persyaratan desain konseptual yang luas dan berorientasi pengguna ke dalam spesifikasi detail yang digunakan untuk mengkode dan menguji program komputer, mendesain dokumen input dan output, membuat sejumlah file atau database, mengembangkan prosedur, dan membangun pengendalian ke dalam sistem baru tersebut. Nah, fase ini selesai ketika hasil dari desain sistem fisik dikomunikasikan ke panitia pengarah sistem informasi. Kemudian proses yang ketiga adalah implementasi dan konversi, di mana perusahaan mempekerjakan dan melatih para pegawai menguji dan memodifikasi baik prosedur, kemudian menetapkan standar dan pengendalian, melengkapi dokumentasi, berpindah ke sistem yang baru, ini migrasi ya, berpindah ke sistem baru, dan mendeteksi serta mengoreksi defisiensi desain. Maksudnya defisiensi desain, kekurangan desainnya itu di bagian mana. Nah, ketika memutuskan untuk mengonversi ke sistem baru dan membongkar sistem lama, harus dilakukan penyesuaian yang diperlukan serta menjalankan sebuah tinjauan setelah implementasi untuk mendeteksi tadi ya, mengoreksi defisiensi desain. Nah, ketika sistem operasional disampaikan, pengembangan sistem dianggap selesai. Nah, sebuah laporan final akan disiapkan dan dikirim ke panitia pengarah informasi sistem. Kemudian yang kelima adalah operasi dan pemeliharaan. Selama operasi dan pemeliharaan, sistem baru tersebut secara periodik ditinjau dan dimodifikasi,
dibuat saat beberapa masalah timbul atau saat kebutuhan baru terlihat jelas. Tidak akan lama sebuah modifikasi besar atau penggantian sistem akan diperlukan dan sistem development dimulai lagi. Itu ya. Itu kelima fase untuk pengembangan sistem baru. Nah, ini adalah siklus hidup pengembangan sistem. Tadi ya dimulai dari analisis sistem, kemudian desain konseptual, kemudian desain fisik, implementasi dan konversi, dan operasi dan pemeliharaan. Nah, ini adalah kelima siklus hidup. Ini siklus hidup pengembangan sistem. Fasenya dari analisis sistem. Nah, nanti tidak berhenti sampai di operasi dan pemeliharaan. Nah, ketika sudah sampai operasi dan pemeliharaan, ketika dilihat ada bagian-bagian yang masih belum sesuai, maka dilakukan analisis sistem ulang. Maka itu dinamakan siklus. Siklus itu tidak pernah berhenti, selalu berjalan. Kemudian kita beralih ke para pemain. Para pemain di sini merupakan orang-orang atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengembangan sistem. Yang pertama jelas pasti manajemen. Nah, peran pengembangan sistem yang paling penting dari manajemen adalah menekankan pentingnya melibatkan para pengguna dalam proses tersebut. Kemudian memberi dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan, serta menselaraskan sistem dengan strategi-strategi perusahaan yang sudah ditetapkan. Nah, ada beberapa peran kunci lainnya, termasuk menetapkan tujuan dan sasaran sistem, memilih kepemimpinan departemen sistem dan meninjau kinerjanya, kemudian menetapkan kebijakan untuk pemilihan proyek dan struktur organisasi, serta berpartisipasi dalam keputusan sistem penting. Nah, itu fungsi dan perannya manajemen dalam pengembangan sistem. Kemudian yang kedua adalah penggunanya. Banyak ya, karena pengguna AIS itu banyak ya, pengguna SIA itu banyak. Mulai dari karyawan, pelanggan, kemudian panitia pengarah, kemudian akuntan, itu juga termasuk pengguna. Dan yang ketiga adalah tim pengembangan proyek, di mana setiap proyek pengembangan memiliki sebuah tim analisis dan spesialis sistem, kemudian manajer, akuntan, dan pengguna untuk memandu pengembangannya. Jadi dari beberapa pengguna itu jadi satu untuk menjadi tim pengembangan proyek. Nah, para anggota tim ini merencanakan tiap proyek, mengawasinya untuk memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan efektif biaya. Kita berbicara cost and benefit di sini. Kemudian memastikan pertimbangan layak diberikan ke elemen lainnya. Setelah mengomunikasikan status proyek ke manajemen puncak dan panitia pengarah. Nah, si tim pengembangan proyek ini harus berkomunikasi secara teratur dengan para pengguna dan mengadakan pertemuan untuk mempertimbangkan ide dan mendiskusikan kewajiban kemajuan sistemnya seperti apa. Termasuk kejadian-kejadian tak terduga ya di sini ya. Kemudian para pemain eksternal, pelanggan, penjual, auditor eksternal ya tentunya. Kemudian pemerintah, mereka memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Jadi ditanyakan ke mereka kebutuhan mereka itu apa. Kemudian yang agak banyak adalah panitia pengarah sistem informasi. Ini merupakan sebuah panitia tingkat eksekutif yang merencanakan dan mengawasi fungsi sistem informasi. Panitia ini terdiri dari manajemen tingkat tinggi seperti kontroler dan sistem dan manajemen departemen pengguna. Tugasnya menetapkan kebijakan SIA, memastikan partisipasi, panduan, pengendalian, dan mempermudah koordinasi dan integrasi aktivitas sistem. Dan yang terakhir adalah analisis dan pemrograman sistem. Nah, analisis sistem di sini ada seseorang yang membantu pengguna menentukan kebutuhan informasinya. Jadi pengguna kan kadang-kadang nggak ngerti dia butuhnya apa. Nah, dia dibantu oleh seorang analis sistem. Jadi dia membantu menentukan kebutuhan informasi, mempelajari sistem yang ada, dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrograman komputer. Kemudian yang kedua adalah pemrograman komputer. Dia seseorang yang menulis dan menguji program menggunakan spesifikasi yang dikembangkan oleh analis, serta memodifikasi dan merawat program komputer yang ada. Kemudian kita masuk ke merencanakan pengembangan sistem. Ada dua rencana yang dilakukan.
Yang pertama adalah rencana pengembangan proyek dan yang kedua adalah rencana induk. Nah, rencana pengembangan proyek ini gini, sebelum masuk ke situ, eh, rencana pengembangan proyek itu harus sesuai dengan rencana induk yang sudah disusun. Jadi tidak boleh mengabaikan rencana induk. Karena ketika mengabaikan rencana induk, nanti tidak akan bisa sustainable. Jadi ketika ada pengembangan baru, dia tidak akan bisa diakomodir. Kalau di buku itu dicontohkan misalnya kalau kita bangun rumah, kalau bangunnya asal-asalan tanpa ada master plan-nya atau ada blueprint yang jelas, nanti pasti akan ditempel-tempel aja ke bangunan-bangunan baru. Itu kan tidak akan bisa memenuhi fungsi yang diperlukan. Maka itu rencana pengembangan proyek itu harus sesuai dan sejalan dengan rencana induk yang sudah ditentukan. Blueprint-nya seperti apa? Nah, kemudian kita masuk ke rencana pengembangan proyek. Rencana pengembangan proyek ini merupakan disiapkan oleh tim proyek yang berisi sebuah analisis cost and benefit atau biaya manfaat, persyaratan pengembangan, dan kebutuhan operasional baik orang, kemudian hardware, software, maupun keuangan, serta sebuah daftar aktivitas yang diperlukan dalam mengembangkan dan mengoperasikan aplikasi baru tersebut. Jadi itu ya rencana pengembangan proyek. Kemudian yang kedua adalah rencana induk. Dia disiapkan oleh panitia pengarah sistem informasi, menentukan sistem tersebut berisi apa saja, kemudian bagaimana sistem dikembangkan, siapa yang mengembangkan, bagaimana sumber daya yang diperlukan diperoleh, dan kemana sia tersebut ditujukan. Nah, rencana induk ini menjelaskan status dari proyek-proyek dalam proses, memprioritaskan proyek yang direncanakan, menjelaskan kriteria yang digunakan untuk pemprioritasan, serta menyediakan jadwal pengembangan. Ini adalah rencana induk. Kemudian kita masuk ke teknik-teknik perencanaan. Ada dua teknik perencanaan yang akan disampaikan pada materi kali ini. Yang pertama adalah Program Evaluation and Review Technique atau PERT. Nah, PERT ini mensyaratkan bahwa seluruh aktivitas serta contoh dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas tersebut diidentifikasi. Nah, PERT sendiri merupakan sebuah cara untuk merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, mengendalikan, dan menentukan waktu dari aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Seluruh aktivitas serta contoh dan hubungan selanjutnya di antara aktivitas-aktivitas tersebut diidentifikasi dan ditunjukkan pada sebuah diagram PERT. Nah, ini yang merupakan sebuah jaringan panah dan node yang merepresentasikan aktivitas-aktivitas proyek yang memerlukan sebuah pengeluaran waktu dan sumber daya serta penyelesaian dan inisiasi aktivitas-aktivitas. Kita lihat contohnya diagram PERT itu seperti apa. Nah, ini merupakan diagram PERT dimulai dari start date di sini dan dia mengarah ke desain hardware, kemudian menciptakan dokumen spesifikasi, kemudian adalah menulis tutorial. Jadi di setiap aktivitasnya disertakan waktu dan periode waktunya. Targetnya kapan, target selesainya. Nah, dari desain hardware nanti dia akan mengarah ke release prototype, kemudian dari penyiapan pembuatan dokumen spesifikasi dia akan mengarah ke tes hardware. Jadi nanti cara menggunakannya seperti apa, kemudian tutorialnya di sini ya, tutorial menggunakan seperti apa, dia akan diteruskan ke copy edit tutorial, kemudian publish tutorial, release hardware, dan end date. Nah, dalam setiap aktivitas ini selalu ada tanggal dan waktu periodenya. Nah, ini penting karena agar schedule-nya tidak molor. Karena tadi disampaikan di depan bahwa berapa puluh persen tadi molor waktu pengembangan sistem karena maka perlu adanya deadline untuk itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagian gen. Ini sebuah grafik batang yang digunakan untuk perencanaan proyek. Nah, grafik tersebut menunjukkan aktivitas proyek di sisi kiri dan unit waktu di atas dan tiap aktivitas diharapkan untuk dijalankan sebagai sebuah batang horizontal.
Ini kalau teman-teman nanti bikin skripsi, teman-teman harus bikin time schedule seperti bagian Gantt ini. Nah, ini contohnya. Jadi bulan apa, minggu keberapa, harus selesai apa. Nah, itu contoh dari bagian Gantt. Kemudian kita masuk ke feasibility study atau analisis kelayakan. Ini penting untuk pengembangan sistem analisis kelayakan, jangan sampai cost-nya melebihi benefit, karena tidak memberikan efek apa-apa kalau cost-nya melebihi benefit, atau tidak akan memberikan benefit apa-apa. Biayanya besar tapi manfaatnya tidak ada, yaitu jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, terkait dengan analisis kelayakan ada 5 aspek penting yang harus dipertimbangkan selama studi kelayakan. Yang pertama adalah kelayakan ekonomi. Jelas kelayakan ekonomi itu menjadi yang pertama, karena jangan sampai biayanya besar tapi manfaat yang dirasakan sedikit. Eman-eman ya. Jadi kalau bisa pakai uang 10.000 bisa dapat mie ayam, es teh 2, gorengannya 3 misalnya. Kan nggak mungkin ya. Selayaknya aja kelayakan ekonomi seperti itu. Kelayakan ekonomi adalah menentukan apakah manfaat sistem mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya atau untuk implementasinya. Kemudian kelayakan teknis yang kedua, dapatkah atau menentukan sistem dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi yang ada. Jadi bisa enggak si sistem yang sudah ada ini menggunakan teknologi yang ada atau harus diperbarukan teknologinya. Kemudian yang ketiga adalah legal visibility atau kelayakan hukum. Apakah sistem akan memenuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku, regulasi pihak administratif, dan kewajiban kontraktual. Misalnya kita berbicara perpajakan. Sistem yang dibangun nanti apakah bisa mengakomodir peraturan perpajakan misalnya, atau peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Maka itu sangat penting untuk diimplementasikan di sistem. Layak enggak? Bisa enggak mengakomodir itu? Dan yang keempat adalah kelayakan penjadwalan. Di sini diuji apakah sistem dapat dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan. Nah, jadi layak enggak waktunya? Kemudian yang terakhir adalah kelayakan operasional. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan? Akankah orang-orang nanti menggunakan sistem tersebut? Jadi, jangan sampai sistemnya dibikin, tapi orang-orang yang menggunakan tidak bisa pakai. Kan eman-eman seperti itu. Terus ketika sudah jadi, dipakai tidak nanti kan? Kalau tidak dipakai, eman-eman. Maka kelayakan operasional juga harus diuji. Kemudian kita masuk ke penganggaran modal. Selama desain sistem, pendekatan-pendekatan alternatif untuk memenuhi persyaratan sistem dikembangkan. Saking seringnya, perusahaan terlalu banyak menghabiskan uang untuk teknologi karena biaya teknologi informasi dan pemberian imbalannya tidak diukur dan dievaluasi seperti investasi korporasi lain. Nah, banyak organisasi menggunakan teknik pengembalian atas investasi penganggaran untuk mengevaluasi manfaat ekonomi atas alternatif, yaitu model penganggaran modal atau capital budgeting model. Manfaat dan biaya diestimasikan dan dibandingkan untuk menentukan apakah sistem tersebut bermanfaat biaya. Karena kalau tidak bermanfaat biaya, ya buat apa diteruskan gitu ya maksudnya ya. Nah, manfaat dan biaya yang tidak mudah dihitung, diestimasikan, dan disertakan. Nah, jika manfaat dan biaya tersebut tidak dapat diestimasikan dengan akurat, mereka dicantumkan dan kecenderungan estimasi dampaknya pada organisasi akan dievaluasi. Nah, manfaat berwujud dan tidak berwujud termasuk penghematan biaya, peningkatan layanan pelanggan, produktivitas yang meningkat, perbaikan pengolahan data, pembuatan keputusan yang lebih baik, pengendalian manajemen yang lebih besar, peningkatan kepuasan kerja, dan peningkatan semangat pegawai. Itu penganggaran modal. Nah, terdapat 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah payback period. Ini adalah sebuah teknik pengembalian atas investasi yang digunakan untuk menghitung jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya awalnya.
Nah, proyek dengan PB period paling pendek biasanya yang dipilih. Ya, maksudnya paling pendek bisa menyamai biaya investasi itu yang dipilih. Yang kedua adalah net present value atau NPV. Ini merupakan seluruh arus kas masa depan yang diestimasikan didiskontokan kembali ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang, di mana biaya pengeluaran awal dikurangkan dari arus kas didiskontokan untuk mendapatkan nilai sekarang bersih. Nah, NPV yang positif mengindikasikan alternatif tersebut layak secara ekonomis. NPV positif tertinggi biasanya yang akan dipilih. Kemudian yang ketiga adalah IRR atau IRR, Internal Rate of Return. Ini harusnya dipelajari di manajemen keuangan ya. Ini merupakan tingkat bunga efektif yang menghasilkan NPV 0, di mana IRR sebuah proyek dibandingkan dengan tingkat keberterimaan minimum untuk menentukan penerimaan atau penolakan. Tuh. Proposal dengan IRR tertinggi biasanya yang akan dipilih. Ini adalah 3 teknik dalam penganggaran modal yang paling umum digunakan. Kemudian kita masuk ke aspek perilaku perubahan. Nah, pengguna atau individu yang berpartisipasi dalam pengembangan sistem ini merupakan agen perubahan yang secara berkelanjutan dihadapkan dengan perlawanan terhadap perubahan. Nah, aspek perilaku perubahan ini sangat krusial atau sangat penting. Karena sistem terbaik akan gagal jika tidak ada dukungan dari orang-orang yang ia layani. Jadi kalau penggunanya tidak support ya tidak akan berhasil. Maka organisasi harus sensitif memperhatikan perasaan dan reaksi orang-orang yang dipengaruhi oleh perubahan. Ada beberapa faktor terkait aspek perilaku perubahan. Yang pertama adalah ketakutan. Di mana biasanya orang-orang itu menakuti ketidaktahuan. Jangan pakai sistem baru, susah masih pakai sistem baru, nah, belajar lagi, ini lagi, ya, susah, enggak usah. Nah, itu biasanya seperti itu. Kemudian takut kehilangan pekerjaan, yang terjadi memang seperti itu, kehilangan pekerjaan. Kemudian kehilangan respect atau status, kegagalan, teknologi dan otomatisasi, serta ketidakpastian yang menyertai perubahan. Itu terjadi biasanya memang seperti itu, ketakutan ketika ada sistem baru yang mau diimplementasikan, biasanya penolakannya terjadi karena ketakutan, takut tidak bisa mengikuti atau takut harus belajar lagi. Yang kedua adalah dukungan manajemen puncak. Para pegawai yang merasakan kurangnya dukungan manajemen puncak terhadap perubahan bertanya-tanya mengapa mereka harus mendukungnya. Jadi kalau manajemen puncaknya tidak mau dukung ya, tidak mungkin yang bawahnya dukung. Jadi ketika ada sistem baru yang dikembangkan, ketika manajemen puncaknya atau top manajemennya tidak kasih support ya, yang bawah pasti harus ngapain? Pimpinan aja tidak mau. Seperti itu. Dan yang ketiga, pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Nah, para pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya biasanya tidak mau ada perubahan lagi. Jadi misalnya dulu sudah pernah ada perubahan sistem, hasilnya tidak bagus, ketika mau diimplementasi sistem baru lagi biasanya akan resisten, menolak. Kemudian yang keempat adalah komunikasi. Para pegawai tidak mungkin mendukung sebuah perubahan kecuali diberi penjelasan tentang alasan adanya perubahan. Jadi harus ada pengkomunikasian terkait dengan kenapa sistemnya diubah atau diperbarui atau diganti. Selanjutnya adalah sifat perubahan yang mengganggu. Permintaan untuk informasi dan wawancara mengganggu dan menempatkan beban tambahan bagi orang-orang, menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendesak mereka. Jadi kalau kita mau bikin sistem baru kan harus ada wawancara dan sebagainya, itu kan biasanya mengganggu. Dan cara perubahan yang diperkenalkan. Perlawanan biasanya merupakan sebuah reaksi terhadap metode-metode dalam memulai perubahan dibandingkan perubahan itu sendiri. Dan selanjutnya adalah bias dan emosi, di mana orang-orang dengan kelekatan ekonomi ke tugas-tugas atau rekan kerja mungkin tidak ingin berubah jika elemen-elemen tersebut dipengaruhi. Dan yang terakhir adalah karakteristik dan latar belakang pribadi. Secara umum, semakin muda dan semakin tingginya pendidikan seseorang, akan cenderung lebih menerima perubahan. Jadi semakin usia yang muda, pendidikannya tinggi, akan lebih bisa menerima perubahan. Tapi semakin tua umur seseorang dan semakin rendah tingkat pendidikannya, biasanya tingkat resistennya juga akan tinggi. Nah, bagaimana orang-orang menentang perubahan? Masalah perilaku dimulai ketika orang-orang menemukan sebuah perubahan yang sedang dipertimbangkan. Perlawanan awal biasanya sangat keras, jadi penolakannya keras.
ditunjukkan dengan kegagalan untuk memberi para pengembang informasi, kelambanan, atau kinerja di bawah standar. Nah, perlawanan ini biasanya berupa salah satu dari ketiga bentuk ini. Yang pertama agresi. Agresi, ini keras ya, agresi ya. Perlawanan terhadap perubahan yang dikehendaki untuk menghancurkan, melumpuhkan, atau melemahkan efektivitas sistem. Jadi, dia dihancurkan, dilumpuhkan, atau dilemahkan. Seperti peningkatan tingkat kesalahan, penggangguan, atau sabotase yang disengaja. Biar sistemnya itu tidak bisa berjalan, sistem baru ya, tidak berjalan sistem baru tidak bisa berjalan, tidak bisa diimplementasikan, dan akhirnya kembali lagi ke sistem yang lama. Itu yang pertama, agresi. Yang kedua adalah proyeksi. Perlawanan terhadap perubahan dengan menyalahkan apapun dan segalanya pada sistem baru, sehingga sistem menjadi kambing hitam atas seluruh masalah dan kesalahan yang benar-benar terjadi atau yang direkayasa. Nah, jika kritik-kritik tersebut tidak dikendalikan atau ditanggapi, integritas sistem baru dapat dirusak atau dihancurkan. Kemudian yang ketiga adalah avoidance atau penghindaran. Mengabaikan siap baru dengan harapan agar masalah sistem segera pergi. Jadi tidak dipakai lagi. Diabaikan, tidak mau pakai yang baru, mau pakainya yang lama terus. Tadi kita sudah bahas masalah-masalahnya, sekarang kita masuk ke pencegahannya. Kalau kita berbicara masalah itu biasanya dari unsur manusianya. Nah, cara pencegahannya yang pertama adalah memperoleh dukungan manajemen. Nah, tadi seperti yang sebelumnya, ketika manajemen puncak atau orang yang bertanggung jawab dengan sistem itu menunjukkan intensinya, niatnya untuk menggunakan sistem yang baru, kemudian mendukung dengan sumber daya yang ada, didukung, maksudnya diajari, kemudian diberikan pelatihan-pelatihan. Nah, itu bisa menyebabkan mencegah masalah perilaku yang tadi. Ketika karyawan melihat pimpinannya support, kemudian dilakukan pelatihan, dikenalkan, ketika terjadi kesalahan tidak langsung dimarahi, maka akan mengurangi masalah-masalah perilaku. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, jangan sampai sistem baru yang dibuat itu, dikembangkan ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pengguna. Nah, harus dipastikan memenuhi kebutuhan pengguna. Terkait misalnya dengan siklus pendapatan atau siklus pengeluaran atau siklus produksi dan sebagainya itu harus bisa diakomodir oleh sistem yang baru. Yang ketiga adalah melibatkan pengguna. Jadi mereka yang terpengaruh oleh sistem harus berpartisipasi dalam pengembangan, baik dengan cara memberikan saran maupun dalam pengambilan keputusan, itu harus dilibatkan, agar menghindari kesalahpahaman, maka perlu tadi saran, kemudian pengambilan keputusan itu harus dilibatkan. Nah, partisipasi ini, partisipasi pengguna dalam hal saran dan pengambilan keputusan, ini akan meningkatkan ego, menantang, dan pada dasarnya akan memuaskan mereka. Karena mereka masa dilibatkan. Pelibatan ini menjadi pemecah es, sehingga tidak menjadi perilaku-perilaku yang tadi. Dan yang keempat, menghilangkan ketakutan dengan menekankan peluang-peluang baru. Sampaikan bahwa ketika sistem baru ini diimplementasikan, ada peluang-peluang baru yang bisa dikerjakan. Misalnya pekerjaan tidak seberat dulu, pekerjaannya lebih enteng. Kemudian ketika misalnya harus menghilangkan karyawan, maksudnya menghilangkan nyawa itu menghilangkan fungsi manusia dalam sebuah sistem, disampaikan ketika nanti di PHK ya akan ada pesangon dan sebagainya. Seperti itulah. Kemudian menghindari emosionalisme. Api ketemu api ya pecah bar. Maka harus menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang bisa meredam emosi. Sehingga jangan sampai ada konfrontasi di dalam pemecahan masalah. Kemudian yang keenam, memberikan pelatihan. Tadi sudah saya sampaikan, memberikan pelatihan. Kemudian memeriksa ulang evaluasi kinerja. Kemudian menjalin lini komunikasi yang terbuka. Jadi ketika ada yang menanyakan ya dijawab, ketika ada yang menyampaikan salah ya diterima, ketika ada yang kritik ya diterima. Nah, itu penting. Yang kesembilan adalah menguji sistem. Nah, sebelum diimplementasikan harus diuji dulu dengan tepat sehingga meminimalkan kesan buruk.
Kemudian yang ke-10 adalah menjaga agar sistem tetap sederhana dan perlakuan sistem seperti manusia. Tidak terlalu ekstrim perubahannya. Itu jadi kunci. Kalau perubahannya sangat ekstrim, nah itu biasanya akan ada penolakan yang sangat tinggi. Yang 11 adalah mengendalikan ekspektasi pengguna. Sebuah sistem ini dijual terlalu baik jika para pengguna memiliki ekspektasi yang tidak realistis atas kemampuan dan kinerjanya. Maka bersikap realistis ketika menjelaskan manfaat sistem tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke analisis sistem. Ketika sebuah sistem baru atau peningkatan sistem dibutuhkan, sebuah permintaan pengembangan sistem tertulis disiapkan. Permintaan tersebut menjelaskan masalah-masalah saat ini, alasan kenapa harus diubah, dan tujuan sistem yang diusulkan, serta manfaat dan biayanya. Nah, ada 5 langkah dalam fase analisis dan tujuannya. Kita lihat satu-satu ya. Nah, langkahnya ada 5: penyelidikan awal, survei sistem, studi kelayakan, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, dan laporan analisis sistem. Penyelidikan awal tujuannya adalah untuk menyelidiki setiap aktivitas pengembangan untuk menjelaskan masalah untuk bisa diselesaikan. Kemudian yang kedua, membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan pada sesi penyelidikan awal ya. Kemudian yang ketiga adalah menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Kemudian untuk survei sistem tujuannya adalah untuk mempelajari sistem saat ini agar mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana ia bekerja. Kalau studi kelayakan tadi sudah disampaikan, terutama terkait biaya dan manfaat ekonomi. Kemudian pada kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna, kemudian menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru tersebut. Yang kelima adalah laporan analisis sistem. Tujuannya adalah untuk menyediakan manajemen dengan temuan-temuan fase analisis. Itu adalah langkah dan tujuan dari langkah tersebut. Kita masuk dulu ke penyelidikan awal, langkah pertama. Ini merupakan sebuah penyelidikan awal yang dilakukan untuk menyaring permintaan atas pengembangan sistem. Jadi pengembangan sistem itu dari mana tuh? Asal-muasal idenya, nah, itu di sini. Saya ada masalah yang dirasakan dari sistem yang lama, kemudian kegagalan sistem yang lama, maka muncul itu. Nah, sifat pasti dari masalah ini harus ditentukan. Jadi masalahnya apa? Harus ditentukan dengan clear. Oh, masalah A tidak bisa diakomodir oleh sistem yang lama. Nah, kemudian ruang lingkup proyeknya juga harus ditentukan. Seberapa besar, seberapa lama, apa saja yang diubah, nah itu harus ditentukan. Kemudian penyelidikan awal juga harus menentukan kelangsungan sebuah proyek serta biaya dan manfaat permulaan di awal dulu ya, biaya dan manfaat permulaan di awal. Kemudian harus merekomendasikan apakah akan memulai proyek yang diusulkan, memodifikasi atau mengabaikannya. Jadi langsung dimulai atau cuma dimodifikasi toh, atau ya sudah diabaikan aja. Dinilai bahwa di analisis awal, di penyelidikan awal ternyata masih bisa digunakan sistem yang lama, ya tidak usah ada pengembangan baru, tidak apa-apa. Nah, kemudian sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem disiapkan untuk proyek-proyek yang ketika ada persetujuan, sudah harus ada proposalnya. Nah, ini adalah isi dari proposal untuk melakukan analisis bisnis. Nah, teman-teman bisa baca sendiri isinya apa saja. Kemudian survei sistem tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman atas operasi, kebijakan, prosedur, dan arus informasi perusahaan, baik kekuatan dan kelemahan dari sistem yang ada, kemudian serta ketersediaan hardware, software, dan juga personel ketika akan dilakukan pengembangan sistem yang baru. Yang kedua adalah membuat penilaian pendahuluan atas kebutuhan pemrosesan sekarang dan masa depan, serta menentukan luasan dan sifat perubahan yang dibutuhkan. Seberapa banyak perubahannya, seberapa jauh perubahannya, itu harus ditentukan. Yang ketiga, mengembangkan hubungan kerja dengan para pengguna dan membangun dukungan bagi dia. Ini biar tadi ya tidak terjadi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemudian tujuan yang keempat adalah mengumpulkan data yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menjalankan analisis kelayakan, dan membuat rekomendasi untuk manajemen. Itu terkait dengan survei sistem tujuannya. Nah, kemudian kita masuk keuntungan dan kerugian metode pengumpulan data atau survei sistem tadi ya. Ada 4 metode: wawancara, kuesioner, observasi, dan dokumentasi sistem.
Wawancara jelas lebih personal karena bisa nanya kenapa, karena menghadapi orangnya langsung, bisa menggali dan menindaklanjuti lebih jauh karena ketemu langsung orangnya, jadi bisa ngobrol lebih panjang, bisa digali lebih dalam. Kemudian pertanyaan dan pernyataannya bisa diklarifikasi dan bisa membangun hubungan positif dengan yang diwawancarai. Jadi misalnya bagian AR, account receivable, ketika diwawancarai dia butuhnya apa di sistem yang baru misalnya. Kekurangannya adalah memakan waktu. Ya kalau wawancara satu-satu ya lama pasti. Mahal karena lama tadi ya. Karena lama kan berarti membutuhkan waktu khusus sehingga pasti akan berakibat ke biaya. Kemudian yang ketiga, kekurangan yang ketiga adalah bias pribadi atas kepentingan sendiri. Jadi tidak objektif biasanya, lebih ke subjektif kalau wawancara. Kemudian kuesioner, keunggulannya adalah bisa anonim, tidak diketahui siapa yang ngisi karena bisa anonim. Cepat, tidak memakan waktu karena bisa langsung di-share, tidak mahal karena bisa pakai Google Form. Kekurangannya jelas tidak mendalam karena pertanyaan-pertanyaan biasanya sifatnya default dan tidak menggali lebih dalam. Kemudian tidak mampu menindaklanjuti respon karena kan pakainya kuesioner, tidak bisa ketika pernyataannya kurang jelas tidak bisa ditanyakan ulang, namanya tidak diketahui. Terus berhubungan dengan yang ketiga tidak dapat diklarifikasi dan tidak personal karena ngisi aja. Kemudian yang ketiga adalah observasi. Ini keunggulannya dapat memverifikasi bagaimana sistem sesungguhnya bekerja. Kemudian menghasilkan pemahaman yang lebih besar karena kan diobservasi, benar-benar dilihat seperti apa. Kekurangan jelas memakan waktu, observasi itu lama, mahal juga, dan sulit menginterpretasikan dengan tepat. Dan yang keempat adalah dokumentasi sistem. Keunggulannya adalah menjelaskan bagaimana sistem harus bekerja. Terus formulir tertulis memfasilitasi tinjauan dan analisis. Kekurangannya adalah memakan waktu dan mungkin tidak tersedia atau mudah ditemukan. Kemudian kita masuk ke kebutuhan informasi dan persyaratan sistem. Setelah sebuah proyek jangka panjang, perusahaan mengidentifikasikan kebutuhan informasi para pengguna dan mendokumentasikan persyaratan sistem. Kemudian menentukan kebutuhan informasi merupakan sebuah proses menantang karena kuantitas yang lengkap dan berbagai informasi yang harus dispesifikasi. Selain itu, mungkin sulit bagi para pegawai untuk menyampaikan informasi yang mereka butuhkan atau mereka mungkin mengidentifikasikannya secara tidak tepat. Berdasarkan penelitiannya majalah CIO, 70% kegagalan proyek dikarenakan persyaratan sistem yang tidak memadai, tidak tepat, atau basi. Nah, keberhasilan sistem sering bergantung pada kemampuan untuk mengatasi kendala organisasi. Mampu tidak sistem itu mengatasi kendala yang terjadi dalam organisasi atau perusahaan. Nah, yang terakhir adalah 4 strategi menentukan persyaratan SIA. Yang pertama adalah tanya para pengguna apa yang mereka butuhkan. Nah, ini strategi paling sederhana dan paling cepat, tapi banyak orang tidak memahami kebutuhan mereka. Yang kedua adalah menganalisa sistem eksternal. Jika sebuah solusi sudah ada, jangan menghabiskan banyak waktu dan upaya untuk membuat sesuatu yang sudah ada. Jika sudah ada, sudah tidak usah diutak-atik. Kalau selama itu masih bisa mengakomodir kebutuhan. Yang ketiga adalah memeriksa sistem yang ada. Pendekatan ini membantu menentukan apakah sebuah sistem dapat dimodifikasi atau harus diganti. Dan yang keempat adalah buat sebuah prototipe. Ketika sulit mengidentifikasi persyaratan, nah ini buat prototipenya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Nanti jika ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan melalui komen YouTube. Cukup sekian, sukses buat kalian.